Pado asana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya, luar biasa sekali. Kalian semangat sekali saat ini ya, Ibu lihat. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada pengurus kelas sudah membantu Ibu untuk menyiapkan alat-alat berupa LCD-nya ya. Baik, Bu. Gimana study tour-nya kemarin? Menyenangkan. Sudah banyak belanja? Sudah. Beli apa aja kemarin? Baju. Ya, makanan. Ya. Wah, coklat. Oke, bagus sekali. Senang kalian? Senang. Terus makanya kelihatan sekarang hari ini Ibu lihat wajahnya cerah-cerah semua ya. Sebelumnya Ibu mau ngecek kalian, coba lihat di sekelilingnya sekarang udah bersih gak kelasnya. Nah, kalau masih ada sampah-sampah itu di kolong itu silahkan dibuang dulu. Ya, ya silakan. Oke. Ya dicek biar kalian kelasnya juga bersih, orang-orangnya sudah cantik dan ganteng. Ya, sudah semua ya di kelas. Nah, sekarang Ibu perhatikan sudah lengkap di sini ya. Kalian semua sekolah? Bu, hadir semua, Bu, nihil. Oh, hadir semua nihil. Bagus. Terima kasih ya, Mesia sudah bantu untuk mengabsen hari ini. Ya, bagus sekali karena semua sudah hadir dengan baik, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, Ibu anjurkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan karena cuaca minggu-minggu ini ya kurang baik, sehingga kalian tetap harus menjaga kesehatan, memakai masker. Kalau udah mulai kurang enak badan, kalian bisa minum Obat, vitamin ya, bagus sekali. Nah, untuk sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa gilirannya sekarang memimpin doa? Ya, Titania, silakan. berdiri. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak, kalian sudah berdoa ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk terus bersyukur kepada Tuhan ya. Karena kalian sudah diberikan kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini ya. Kalian sudah bersyukur hari ini? Sudah. Bagus sekali. Nah, kita mulai pembelajarannya. Sekarang Ibu ingin mengecek kalian masih nggak ingat dengan materi di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Galuh. Materi sebelumnya mengenai interaksi antara dua muatan listrik, Bu. Ya, bagus sekali Galuh materi sebelumnya itu ya. Ada yang masih ingat lagi? Ada yang bisa menambahkan lagi apa yang dibilang Galuh? Ya Bu, saya mau nambahkan. Ya, silakan Yoga. Di antara dua interaksi muatan listrik, jika muatannya itu sejenis, maka interaksinya itu akan tolak menolak. Dan jika muatannya itu berbeda, maka sejenis, maka muatannya itu akan tarik menarik.
Ya, terima kasih Yoga. Ya, jadi mungkin maksudnya Yoga, kalau muatan itu sejenis, dia akan apa? Tolak menolak. Kalau dia muatannya tidak sejenis, dia akan menarik. Ya, Ibu luruskan itu sedikit ya, tapi semua kalian sudah memahaminya? Sudah. Kalau sudah, kita akan lanjut ya. Ibu ingin memberikan kalian video ya. Nah, video di bagian apersepsi. Nah, video ini juga sudah Ibu kirimkan ke grup WA kalian. Silakan nanti kalau misalnya kita saksikan dulu bersama-sama. Kalau misalnya ada yang perlu kalian lihat nanti silakan kalian bisa akses di grup WA kalian. Nah, nanti saat kalian menyaksikan video ini, kalian ditulis apa-apa saja yang ada di video ini. Kalian tulis langsung bisa di LKPD atau di buku kalian. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang interaksi antara muatan listrik. Seperti contoh, apabila plastik digosok dengan kain tisu atau wol dan plastik yang digosok dengan kain tisu atau wol yang saling didekatkan, maka keduanya akan berinteraksi tolak menolak. Ya, sebaliknya apabila plastik yang sudah digosok dengan wol atau ini sedotan yang digosok dengan kain tisu didekatkan dengan kaca yang digosok kain sutra, maka akan terjadi tarik menarik. Gaya tarik atau gaya tolak antar muatan tersebut disebut gaya Coulomb. Ya, baik, Ibu putarkan lagi sekali ya untuk kalian bisa lebih jelas. Gaya Coulomb. Pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang interaksi antara muatan listrik. Seperti contoh, apabila plastik digosok dengan kain tisu atau wol dan plastik yang digosok dengan kain tisu atau wol yang saling didekatkan, maka keduanya akan berinteraksi tolak menolak. Ya, sebaliknya apabila plastik yang sudah digosok dengan wol atau ini sedotan yang digosok dengan kain tisu didekatkan dengan kaca yang digosok kain sutra, maka akan terjadi tarik menarik. Gaya tarik atau gaya tolak antar muatan tersebut disebut gaya Coulomb. Ya, dari video yang kalian saksikan itu, Ibu ingin kalian menyampaikan hal apa saja yang sudah kalian simak atau kalian saksikan dari video tersebut. Saya, Bu. Ya, silakan Harum. Videonya menjelaskan tentang pipet yang digosokkan ke tisu, kemudian didekatkan akan terjadi tolak menolak, Bu. Oh iya, jadi menurut Harum katanya tadi pipet yang digosokkan dengan tisu, kalau didekatkan, saling didekatkan, mereka akan memiliki interaksi tolak menolak. Ya, bagus Harum. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan apa yang Harum jelaskan. Ya, silakan Ratu. Pipet digosok dengan tisu dan didekatkan dengan kaca. Yang digosok dengan sutra maka akan saling tarik menarik. Terima kasih. Iya, jadi Ratu bilang kalau misalnya kaca digosokkan dengan sutra, kemudian didekatkan dengan pipet, dia akan Saling tarik menarik. saling tarik menarik. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, karena kalian sudah tidak ada yang ingin menambahkan lagi, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk motivasi belajarnya, silakan kalian lihat tujuan pembelajaran hari ini ya.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, nanti kalian dapat menjelaskan gaya kolom dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen, nanti kalian dapat menganalisis hubungan antara gaya kolom dengan besar dua muatan listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti melalui kegiatan diskusi kelompok dan juga eksperimen, kalian dapat menyajikan hasil eksperimen hubungan gaya kolom dengan besar muatan listrik dalam bentuk laporan sederhana. Jadi kalian nanti membuat di LKPD seperti itu ya. Kemudian manfaat pembelajarannya. Setelah kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, tentu saja kalian akan mendapatkan manfaatnya pembelajaran. Nah, pernah nggak kalian coba sulap-sulapan bersama teman? Terus air, tahu air yang mengalir di keran itu? Terus ya, kalau kalian ambil pipa, tahu pipa? Pipa plastik. Nah, pipa itu coba kalian gosokkan dengan apa namanya? Dengan handuk, kemudian dekatkan pipa tersebut dengan aliran air itu, aliran airnya akan menjauh dia. Coba kalau kalian bisa menunjukkan itu sama teman kalian, kan dikira kalian bisa sulap. Kemudian ini, kalau seandainya kalian pakai pulpen plastik ini ya, pulpen plastik, gosokin di rambut kalian, gosoknya satu arah, kemudian dekatkan sama kertas-kertas kecil, kertasnya bisa tertarik. Pernah kalian coba itu? Pernah, ada yang udah pernah, ada yang belum. Oke, nanti setelah kita selesai melakukan pembelajaran ini, nanti kalian bisa mencobanya di rumah dan mendapatkan manfaat pembelajaran ini. Nah, selanjutnya untuk sistem penilaiannya ya. Sistem penilaiannya, nanti untuk nilai sikap, Ibu akan nilai sikap yang pertama, nilai religius kalian. Gimana kalian berdoa, udah bagus nggak, bercanda atau tidak. Nah, kemudian sikap jujur juga, kejujuran kalian. Nanti ada membentuk kelompok, kalian nyontek nggak hasil kerja kelompoknya? Apakah kalian sudah jujur? Nah, di situ nilai sikap kejujuran itu akan Ibu nilai. Selanjutnya untuk nilai keterampilan, Ibu ngambil nilai dari diskusi kelompok dan juga presentasi. Gimana kalian berdiskusi? Apa kalian bercanda, bermain-main, ataukah mau serius, mau bagus berdiskusi? Nah, itu akan Ibu nilai. Begitu juga saat presentasi, aktif bertanya dan menjawab, akan Ibu nilai. Selanjutnya untuk tes penilaian pengetahuannya akan Ibu nilai dengan tes tulis. Setelah pembelajaran, Ibu akan berikan kalian menjawab kuis ya. Jadi selama kegiatan pembelajaran kalian belajar dengan baik, belajar dengan giat agar nanti bisa menjawab pada saat tes tulis. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah pas semua? Sudah. Baik. Ibu lanjutkan. Nah, kalian sudah menonton video atau menyaksikan video ini ya tadi? Sudah apa belum? Sudah. Tadi yang sudah kalian sampaikan itu, sekarang silahkan dari apa yang disampaikan temennya ya. Tadi ada Ratu yang bilang, ada yang Harum. Nah, sudah kalian tulis kan tadi? Sudah. Nah, sekarang kalian buat rumusan masalah dari apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi. Ya, masalah apa yang kalian temukan saat menonton, saat menyaksikan video tersebut? Silahkan kalian tulis langsung di dalam LKPD-nya. Kan kalau kalian masih bingung membuat rumusan masalah, bisa ditonton ulang video yang sudah Ibu berikan. Jawabannya sekali. Untuk membantu dalam membuat rumusan masalah. Didekatkan dengan kaca. Bukan ini. Yang mana? Kan ini ada. Videonya. Ini. Iya kan, ini kan. Kan. Jawabannya kan ini. Amati fenomena. Coba jawabannya. Oh ya ada. Oh ya ada jawabannya, Cok.
silakan langsung buat di LKPD-nya ya. Bagaimana? Sudah semua selesai membuat rumusan masalah? Sudah. Kalau sudah semua selesai merumuskan masalah, Ibu ingin kalian mengemukakan rumusan masalah apa saja yang sudah kalian buat. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Sekar. Mengapa pipet plastik yang digosokkan dengan tisu kemudian didekatkan akan tolak menolak? Mengapa pipet plastik pipet plastik yang digosok dengan tisu dan didekatkan akan tolak menolak? Iya, katanya pertanyaan yang rumusan masalah pertama dari Sekar yaitu kenapa katanya pipet plastik yang digosokkan dengan tisu jika saling didekatkan dia akan tolak menolak. Baru satu ya. Silakan siapa yang bisa lagi menambahkan apa yang sudah dibilang oleh Sekar? Saya, Bu. Ya, Nadine, silakan. Rumusan masalah yang saya buat, mengapa pipet digosokkan dengan tisu, didekatkan dengan kaca yang digosokkan dengan sutra akan tarik-menarik, dan mengapa semakin lama digosokkan sebentar. Rumusan masalah dari Nadine yang pertama, yaitu kenapa katanya pipet plastik yang didekatkan dengan kaca yang sudah digosokkan dengan kain sutra itu bisa tarik menarik. Itu sudah dua kita dapat rumusan masalah. Selanjutnya yang ketiga, mengapa semakin lama digosokkan dengan tisu, pipet plastik akan lama juga memiliki gaya tolak menolak? Oke, yang ketiga kita memiliki kenapa pipet plastik yang semakin lama digosokkan dengan tisu mempunyai sifat tolak menolak yang lama juga ya. Bagus, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Silahkan Eka. Mengapa bisa terjadi seperti di video? Ya, bagus. Jadi kita punya menurutnya Eka kenapa terjadi permasalahan seperti di video. Jadi kita sudah punya berapa ya? 4 rumusan masalah. Nah, sudah kalian semuanya tulis di dalam LKPD? Sudah, bagus sekali. Nah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kalian silahkan duduk berdasarkan kelompok kalian. Kan sudah punya kelompok ya? Sudah. Nah, sekarang silahkan kalian duduk dulu secara berkelompok. Kursi dan mejanya diangkat ya agar tidak menimbulkan suara yang keras. Diangkat
sudah duduk secara berkelompok, secara heterogen, laki-laki dan perempuan sudah semua duduknya mau berbaur ya. Ibu ingin mengecek kelengkapan belajar kalian dulu. Tadi kan belum Ibu cek. Sudah bawa buku ajarnya? Sudah. Coba tunjukkan mana buku ajarnya. Ya, sudah semua membawa. Kemudian LKPD-nya. Sudah semua. Oke ya, bagus sekali. Kemudian bahan ajarnya sudah? Sudah. Ini beberapa aja? Ya, beberapa aja, Bu. Iya. Yang ada di grup sudah di-download? Sudah. Ya, bisa dilihat langsung dari HP kalian. Ya, selanjutnya sekarang ada praktikum. Sudah membawa alatnya? Sudah. Coba mana alat-alatnya? Statif atau stick yang dipakai sudah bawa? Sudah. Kemudian bawa handuk, sudah bawa? Sudah. Benang? Benang sudah semua ya. Kemudian balon sudah bawa? Ya, udah ditiup balonnya? Belum. Ya, nanti pada saat kalian praktikum itu kalian langsung ditiupnya sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Kalian sudah dibaca petunjuk di LKPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah semua membawa alatnya, Ibu mau menampilkan video dulu ya untuk kalian lakukan penyelidikan kelompok. Ya, silahkan. Halo, berlipat kembali anak-anak sekalian. Setelah pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai interaksi modal listrik. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya kolom, di mana gaya kolom ini adalah kita akan mencari besarnya gaya interaksi antar benda bermuatan yang sebelumnya sudah kita identifikasi pada pertemuan sebelumnya. Menyimak secara singkat gaya kolom ini pertama kali dirumuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Charles Augustin Coulomb menggunakan derajat puntir kolom, di mana dia mengecek bahwa gaya kolom itu akan semakin besar jika kedua muatan didekatkan. Hubungan antara gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik tersebut dicari dengan menggunakan alat percobaan yang dikenal dengan nama alat derajat puntir kolom. Di mana jika kita lihat alatnya, ini kurang lebih ada putaran yang dimiliki bekas digantung, di mana diberi muatan, mereka akan saling tolak, bergerak salah menolak. Itu kalkulasinya dengan percobaan kolom tersebut. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa gaya kolom yang terjadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel tersebut. Di mana kita ketahui pada pertemuan kita sebelumnya, jika muatan benda sama, yaitu misalnya di sini contoh misalnya sama-sama positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda, di sini muatan positif negatif, akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, menggunakan hukum Coulomb ini kita bisa mengetahui berapakah besar gaya yang terjadi, gaya entah itu gaya tolak menolak atau tarik menarik yang terjadi antara kedua muatan benda tersebut. Misalkan kita salah satu contoh. Dengan menggunakan formula Coulomb, kita bisa mengetahui besarnya gaya tolak yang terjadi antara kedua muatan ini ataupun gaya tarik yang terjadi antara kedua muatan ini, di mana dengan Coulomb, jika pada pertemuan sebelumnya kita hanya mengenal pada muatan sejenis terjadi gaya tolak, sedangkan pada muatan tidak sejenis terjadi gaya tarik, di sini kita bisa menggunakan formula untuk mencari berapa besar gaya tersebut, di mana formula umum yang dipakai untuk gaya Coulomb yaitu M sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K ini merupakan konstanta yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q ini adalah muatan dengan satuannya Coulomb.
jam. Yang satuannya adalah meter. Ya, itu tadi videonya. Silahkan dari video tersebut, silahkan kalian tuliskan jawabannya di LKPD kalian. Jika ada info yang terlewatkan, kalian bisa memutar kembali video yang tadi sudah kita saksikan bersama melalui gawe kalian. Saya Bu mau bertanya. Ya, Agus, gimana? Kalau sudah selesai gimana Bu? Oh, kelompoknya Agus sudah selesai. Sudah. Ya, silahkan lanjutkan ke penyelidikan, ke praktikumnya ya. Ya, Bu. Praktikumnya menggunakan balon. Baik, Bagi Bu. kelompok lain yang sudah selesai juga bisa langsung masuk ke eksperimen dengan menggunakan balon yang sudah, alat-alat dan bahan yang sudah kalian persiapkan tadi. Ya kan? Ya, jangan terlalu besar. Terlalu besar. Ya, terlalu besar. Lagi. Samain ya. Yang ini nanti harus ada yang megang ya. Segini Bu, pendeknya Bu. Ya, ya segitu. Ada dekat. Ke bawah ya Bu? Ke samping. Ke samping. Oh, biar ini ya. Iya. Ya, ini bisa dipegang. Yang ini masih tahu. Cut.
Nothing happen, Bu. Sudah 3, dah. Gosoknya satu arah ya. Gimana hasilnya? Sudah digosokkan tadi? Sudah. Mau dia kelihatan? Mau. Ditolak. Iya. Ya, langsung tuliskan hasilnya di tabel pengamatan ya. Ya, kelompok di sini gimana? Udah mau? Udah, Bu. Udah. Ini menolak. Menolak. Udah siap dulu. Gimana dia interaksinya? Gimana? Oh, menolak. Gimana reaksinya? Bentar. Gimana interaksinya? Tidak berhasil. Oh, coba sekarang lebih didekatkan lagi jaraknya. Dicoba lagi dulu, jangan sampai menyentuh. Dicoba lagi, ulang digosok. Berapa? 15. Gimana interaksinya? Tolak menolak. Ya, sekarang tinggal tuliskan di LKPD ya. Itu berarti lemah. 15 berarti. Gimana interaksinya? Gimana? Tolak menolak. Tolak menolak. Semakin gimana dia? Semakin menjauh satu sama lain. Semakin menjauh, ya. Oke, coba lagi perlakuan yang lain seperti di LKPD. Coba sekarang dideketin. Ya.
Nah, sekarang dikasih perlakuan kayak tadi. Statifnya dipegang. Statifnya, kayunya. Nah, sekarang gimana interaksinya? Tolak menolak Bu, tapi lebih kuat tolak menolaknya sekarang. Oh, gayanya lebih kuat sekarang? Ya Bu. Iya. Silahkan ditulis langsung di LKPD-nya. Buat nama kelompoknya apa gimana? Ya, dibuat. Ingat ya, kalian dibuat nama kelompoknya ya, dibuat. Kalau semua sudah selesai melakukan penyelidikan eksperimen, silahkan langsung hasilnya dituangkan ke dalam tabel hasil pengamatan ya. Di sini Ibu akan sambil menilai juga sikap kalian ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ya Bu.
Bu, boleh nggak seperti ini ditaruh di sini? Ya, yang ini. Ya, ya bisa, sudah benar itu. Ya, sudah bagus ya. Silakan dilanjutkan.
Kenapa? Pilihnya nggak cukup kan? Ini ada banyak ini punya saya nggak cukup. Oh iya. Nanti kalau di sini bisa bawa ke sini lagi. Ya. Terima kasih. Nama kelompoknya nama kelompok enggak gitu aja apa kasih nama? Boleh. Kalau kasih nama hewan atau nama tumbuhan. Tapi yang sopan ya. Pelangi. Kenapa? Pelangi. Pelangi boleh. 3 pelangi. Ya. Salah satunya kan yang ini atau keduanya? Ya, salah satunya aja. Ya. Bagaimana? Apakah sudah semua selesai menuliskan? Sudah. Ya, kalau sudah semua selesai menuliskan, silakan sekarang dirapikan dulu alat-alatnya. Ya, dirapikan dulu balonnya, ditaruh di belakang aja. Ingat nama kelompok ditulis ya. Gimana? Sudah semua selesai menuliskan? Sudah. Bagus. Kalau sudah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan juga penyelidikan kalian. Nah, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Perkenalan. Ya, silakan dimulai kelompok 5. Selamat sore semuanya. Sebelum saya mempresentasikan hasil pengamatan kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Igede Agus Suramerta, absen 5 dari kelas 9A. Saya Igede Adiarta Sudiarsana, absen 4. Nama saya Nikada Titania Ayu Pratista, nomor absen 14, kelas 9A. Saya Niketut Nadine Martanadi, absen 15 dari kelas 9A. Saya Nima Deswitri Yuliswartining, saya absen 19 kelas 9A. Oke, yang pertama, hal apakah yang dapat kalian jelaskan dari fenomena tersebut? Hal yang dapat kami jelaskan adalah yang pertama, pipet plastik yang digosokkan dengan tisu kemudian saling didekatkan akan tolak menolak. Yang kedua, pipet digosok dengan tisu didekatkan dengan kaca yang digosokkan dengan sutra, maka akan tarik menarik. Hal apakah yang menjadi masalah dari fenomena tersebut? Yang pertama, mengapa semakin lama digosok dengan tisu, pipet plastik akan lama juga memiliki gaya tolak menolak? Yang kedua, mengapa pipet plastik yang digosokkan dengan tisu kemudian saling didekatkan akan tolak menolak? Berdasarkan video mengenai gaya kolom yang telah kalian saksikan, hal apa yang dapat kalian jelaskan? Hal yang kami dapatkan, gaya kolom adalah gaya yang timbul karena interaksi antara muatan interaksi dapat saling tarik menarik dan tolak menolak.
Gaya Coulomb adalah gaya yang timbul karena interaksi antara muatan interaksi dapat saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Besar gaya Coulomb ini bergantung dari jenis muatan listrik dan jarak antara muatan tersebut. Dari hasil pengamatan pengaruh besar muatan listrik terhadap gaya Coulomb, pada tabel pertama, jawabannya adalah tolak-menolak lemah. Pada tabel kedua, hasil yang kami temukan tarik-menarik lemah. Pada tabel ketiga, jawaban kami tolak-menolak kuat. Pada tabel keempat, kami mendapat tarik-menarik kuat. Pengaruh interaksi kedua balon terhadap lamanya waktu menggosok adalah semakin lama balon digosokkan, maka interaksi antara kedua balon tersebut akan semakin kuat. Seperti jika kedua balon digosokkan dengan kain wol atau rambut selama 30 sekon, gaya tolak-menolak yang dihasilkan kedua balon tersebut terlihat lebih terlihat daripada balon yang digosokkan hanya 15 sekon. Selanjutnya, apakah besar muatan mempengaruhi besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik kedua balon? Iya, mempengaruhi. Balon yang digosokkan lebih lama akan menyebabkan gaya yang dihasilkan tarik-menarik atau tolak-menolak akan semakin kuat dan lebih terlihat jelas saat eksperimen. Karena semakin lama digosokkan, maka muatan listriknya semakin besar. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan adalah: pertama, gaya Coulomb adalah gaya yang timbul karena interaksi antar muatan listrik. Yang kedua, besar muatan listrik pada benda mempengaruhi gaya Coulomb atau tarik-menarik atau tolak-menolak yang dihasilkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, tadi saya mencoba menggosokkannya dengan rambut, mengapa gaya tariknya lebih kuat? Ya, katanya tadi Permata bertanya pada kelompok 5. Tadi Permata coba pakai rambut ya. Nah, ketika dia Permata pakai rambut, itu tarikannya lebih kuat daripada yang pakai handuk. Permata ingin tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, silakan kelompok 5 ada yang bisa jawab? Ya, silakan Suwitri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Permata. Kenapa rambut lebih besar tarik-menariknya? Karena kemungkinan rambut Permata lebih keras dibandingkan handuk yang Oh ya, silakan. Karena rambut Permata yang lebih kering dibandingkan handuk yang lembab, mungkin lembab karena cuaca di luar sedang mendung. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 5. Kelompok 5 menjawab bahwa katanya mungkin rambutnya Permata lebih kering daripada handuk yang diberikannya atau handuk yang digunakan. Ya, jadi sudah tepat ya. Sudah tepat ya jawaban dari Suwitri yang mewakili kelompok 5. Ya, penjelasan dari kelompok 5 itu sudah bagus ya. Jadi di sini Ibu sedikit menambahkan penjelasan dari temannya. Mungkin di kelompoknya Permata sudah sempat mencoba menggunakan rambut dan juga menggunakan handuk ya. Nah, mungkin hasil yang didapatkan Permata ternyata handuk lebih bagus tarik-menariknya. Nah, itu sudah benar yang dibilang sama kelompok 5. Handuk karena keadaan cuaca seperti ini lembab dia, apalagi kena tangan, habis digosokkan itu dia menjadi lebih lembab daripada rambut. Sehingga ketika digosokkan lebih bagus perpindahan dari elektron pada rambut ke balon. Sehingga akhirnya balonnya muatannya lebih gimana? Lebih banyak ya, banyak muatannya, sehingga ketika didekatkan dengan balon yang lagi satunya, tarik menariknya menjadi semakin kuat gitu. Seperti itu ya Permata, itu alasannya ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 5? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan kelompok 5 untuk menutup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Dan terima kasih juga atas tambahan materi dari Bu Eda. Sekian yang bisa kami jelaskan dari kelompok 5. Maaf bila ada salah kata yang tidak disengaja. Kami tutup dengan selamat siang semuanya. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Baik, Ibu ingin satu kelompok lagi untuk presentasi. Kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 4, silakan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputu Maisyah Putri, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Galang Rizky Prasetyo, absen 1. Perkenalkan, saya Galuda Safitri, absen 2. Perkenalkan, saya Niputu Stefania Putri, absen 21. Hal-hal apakah yang dapat kalian jelaskan dari fenomena tersebut? Pipet plastik yang disogokkan dengan tisu kemudian saling didekatkan akan tolak menolak. Hal apakah yang menjadi masalah dari fenomena tersebut? 1. Mengapa pipet plastik yang digosokkan dengan tisu kemudian saling didekatkan akan tolak menolak? 2. Mengapa semakin lama digosok dengan tisu, pipet plastik akan lama juga memiliki gaya tolak menolak? Berdasarkan video mengenai gaya kolom yang telah kalian saksikan, hal apa yang dapat kalian jelaskan? Gaya kolom adalah gaya yang ditimbulkan karena interaksi antar muatan. Interaksi dapat saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Besar gaya kolom ini bergantung dari jenis muatan listrik dan jarak antar muatan tersebut. Hasil pengamatan pengaruh besar muatan listrik terhadap gaya kolom. Tabel pertama, lama waktunya adalah 15 detik, interaksinya adalah tolak menolak lemah. Tabel kedua, lama waktunya adalah 15 detik, interaksinya adalah tarik menarik lemah. Tabel ketiga, lama waktunya adalah 30 detik, interaksinya adalah tolak menolak kuat. Tabel keempat, lama waktunya adalah 30 detik, interaksinya adalah tarik menarik kuat. Pengaruh interaksi kedua balon tersebut lama waktu digosokkannya adalah semakin lama balon digosokkan, maka interaksi antara kedua balon tersebut akan semakin kuat. Seperti jika kedua balon digosokkan dengan kain wol atau rambus selama 30 detik, gaya tolak menolak yang dihasilkan kedua balon tersebut terlihat lebih daripada balon yang digosokkan hanya dengan 15 detik. Apakah besar muatan mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua balon? Bandingkan hasil pengamatan nomor 1AB dengan 3AB atau nomor 2A dengan 4A. Ya, sangat mempengaruhi. Semakin lama balon digosokkan dengan kain wol atau rambut kering, maka semakin besar muatan listriknya dan semakin nampak interaksi, semakin kuat gaya tolak menolak atau tarik menarik yang dihasilkan. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan tentang penjelasan gaya kolom dan hubungan antara gaya kolom dengan benar muatan listrik. Presentasi di kelas untuk mendapatkan saran dan masukan dari teman-teman dan gurumu. 1. Gaya kolom adalah gaya yang muncul karena interaksi antara muatan listrik. 2. Gaya kolom dipengaruhi oleh besar muatan listrik. Gaya yaitu berupa tarik-menarik atau tolak-menolak. Baik, dari yang sudah kami presentasikan, apakah ada pertanyaan? Gimana dari presentasi kelompok 4, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan kelompok 4 untuk mengakhiri presentasinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, teman kalian ada 2 kelompok sudah melakukan presentasi. Di sini Ibu ingin memberikan penguatannya pada kalian. Silakan diperhatikan dulu.
Ya, jadi tadi kalian sudah belajar mengenai gaya kolom ya. Gaya kolom ya, semua diperhatikan dulu. Nah, gaya kolom itu melibatkan muatan ya. Muatan yaitu ki. Ya, ki itu muatan. Ada dua ya muatan seperti yang tadi kalian sudah menggunakan balon itu. Nah, di sini ada ki 1 dan ki 2. Nah, jika ki 1 sekarang di sini diperbesar, kan awalnya sama ini muatan ya. Jika ki 1 besar muatannya diperbesar, sedangkan ki 2 ini tetap, maka gaya kolomnya gimana? Akan membesar atau mengecil? Membesar. Benar membesar? Nah, di sini Ibu ingin memberikan analogi kepada kalian ya, analogi. Anggap misalnya di sini kan ada dua ya, ada ki 1 dan ada ki 2. Anggap misalnya ki 1 ini adalah cowok, kemudian ki 2 ini adalah cewek ya, cowok dan cewek. Kalau misalnya mereka nih pacaran ya, yang cewek sama yang cowok nih pacaran, kemudian yang cowok ini kan sama-sama cinta dong kalau pacaran ya, ya nggak? Ya nggak? Ya. Kemudian kalau misalnya mereka sama-sama cinta, terus yang cowok ini cintanya diperbesar kepada yang cewek, akhirnya cinta mereka gimana? Membesar, mengecil? Membesar. Ya gitu ya pengandiannya. Nah, yang kedua sekarang. Nah, ada cewek, ada cowok. Sekarang kalau cowoknya cintanya mengecil, ceweknya tetap. Gimana cinta kedua dari mereka? Mengecil. Mengecil juga. Kalau misalnya kasus yang ketiga, ki 1 yang cowoknya tetap, kemudian yang ceweknya cintanya membesar, akhirnya cinta dari mereka akan semakin besar. Itu juga ya, kalau salah satu dari muatan listrik itu diperbesar, maka gaya kolomnya gimana? Membesar. Membesar. Sudah paham ya? Sudah. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu simpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Nadine. Yang pertama, gaya kolom adalah gaya yang ditimbulkan. Hadap sini Nadine. Ya, ulang. Silakan. Ya. Gaya kolom adalah gaya yang ditimbul karena interaksi antar muatan. Interaksi dapat saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Gaya besar kolom ini bergantung dari jenis muatan listrik dan jarak antar muatan tersebut. Ya, bagus Nadine. Silakan. Terima kasih Nadine. Ada lagi yang bisa menambahkan simpulan yang sudah dikatakan oleh Nadine? Saya, Bu. Ya, silakan Yoga. Hubungan gaya kolom dengan besar muatan listrik adalah semakin besar muatan listrik, maka semakin besar gaya kolom yang dihasilkan. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Yoga sama Nadine ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Dari emoji itu, mana yang mewakili perasaan kalian? Yang 4. Gimana perasaan kalian? Gembira, bahagia, senang. Bahagia. Oke, bagus. Nah, kemudian kalian sudah belajar mengenai apa saja? Gaya kolom. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Rianto. Saya sudah belajar mengenai gaya kolom, yaitu gaya yang timbul karena adanya interaksi antar muatan listrik. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rianto. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Anggi. Saya ingin menambahkan gaya kolom berupa tarik-menarik atau tolak-menolak dipengaruhi oleh besar kedua muatan listriknya. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan lagi sama Anggi. Selanjutnya, kegiatan belajar apa yang sudah kalian lakukan? Saya, Bu. Ya, silakan Mahardika. Kegiatan yang sudah saya lakukan tadi yaitu
diskusi dengan kelompok, Ya. presentasi, Ya. dan menonton video. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Mahardika. Ada yang mau menambahkan lagi kegiatan belajar apa saja yang sudah kalian lakukan? Saya, Bu. Ya, Noval. Kegiatan belajar yang sudah saya lakukan tadi yaitu menonton video, Ya. praktikum, tanya jawab, dan presentasi. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan ke Noval ya. Kemudian, yang ingin kalian perbaiki dalam belajar hari ini itu apa? Untuk kedepannya biar lebih baik. Saya, Bu. Ya, Elo. Yang saya ingin perbaiki saat pembelajaran ini yaitu saat kerja kelompok lebih banyak berdiskusi dengan teman. Oh, jadi Kak Elo harus lebih banyak berdiskusi. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan sama Elo. Nanti ya untuk refleksi masing-masing nanti Ibu kirimkan di grup ya. Untuk bisa nanti kalian isi. Nah, saatnya kalian kuis. Kan kalian sudah memahami materi apa yang sudah dibelajarkan hari ini? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Mejanya diangkat agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu kelas lain. Ya, baik, kalian sudah ada dalam bangkunya, sudah kembali ke tempat semula. Sekarang dimasukkan bukunya. Kita akan melaksanakan kuis untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian belajar tadi. Masukkan, tidak ada buku ataupun catatan yang ada di di meja kalian. Kemudian untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Ketua kelompok ngumpulin di temennya, kemudian ketua kelompok yang mengumpulkan di depan. Ya, ini kelompok 5. Ya, Bu. Oke. Ya, makasih. Ya, ya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 1 sudah. Silakan, sudah semua dimasukkan? Nah, dimasukkan ya. Nah, sekarang kita akan kuis. Linknya Ibu kirimkan pada grup WhatsApp ya. Silahkan diakses. Ya, silahkan dikerjakan kuis dengan seksama. Di sini Ibu tetap menilai kejujuran kalian. Nah, Ibu nilai kejujuran kalian dalam mengerjakan kuis ini. Jangan ada yang mencontek, dikerjakan secara mandiri ya.
Kerjakan sendiri ya. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan yang belum mengirimkan jawaban, silahkan di submit jawabannya. Udah ya. Oke, nilainya langsung terlihat di sana. Nah, siapa yang dapat 100? Wah, sudah banyak yang dapat 100 ini. Ada yang belum dapat 100? Iya. Agus sama Adi ya. Ya nanti Agus sama Adi belajar lebih giat lagi ya. Ya nanti agar sama seperti nilai temannya, bagus-bagus semua. Ibu ucapkan apresiasi kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya ada penghargaan kelompok. Ibu mau memberikan penghargaan kepada kelompok yang sangat baik pada saat mengerjakan atau pada saat melakukan praktikum. Diskusinya juga bagus ya. Dan kelompok yang diskusinya paling bagus jatuh kepada kelompok siapa kira-kira? Jatuh pada kelompok kelompok 3. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selain kelompok 3, ada juga yang ibu lihat tekun sekali mengerjakan dan cepat juga mengerjakan, yaitu pada Mesya. Kasih tepuk tangan untuk Mesya. Nah, yang lainnya yang belum mendapatkan kesempatan, nanti silakan meniru keaktifan dari temannya ya. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kalian lebih baik ya. Nah, kemudian untuk minggu depan kalian akan belajar mengenai materi beda potensial dan juga medan listrik gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Mesya. Saya mau bertanya, alat apa saja yang harus dibawa minggu depan? Oh, untuk alat-alatnya yang perlu dibawa adalah gawai atau HP kalian. Tentunya yang sudah isi kuota. Udah isi kuota? Sudah. Kalau ada yang masih belum, nanti bisa memanfaatkan WiFi atau yang ada di sekolah ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Gimana kalian? Senang? Baik, ya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian sudah aktif bertanya dan juga menjawab, aktif juga presentasi. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa ditingkatkan lagi ya keaktifannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita harus akhiri dengan doa. Siapa gilirannya sekarang untuk memimpin doa? Ya, silakan berdiri. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti Ibu minta tolong ya kepada pengurus kelas untuk membantu untuk mengembalikan LCD-nya ya, yang sudah diambil tadi dan juga laptopnya yang sudah diambil tadi. Bisa ya pengurus kelasnya? Bisa Bu. Bisa, baik. Ibu akhiri dengan selamat sore. Sore Bu.